Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kalian pada pagi hari ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat tentunya ya. Mudah rezeki, semoga apa yang diusahakan hari ini berkah dan bermanfaat bagi Anda dan keluarga dan bagi orang-orang di sekitar Anda. Sekarang saya ada di Wairebo, desa tradisional yang berada di atas 1200 mdpl ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang kesini atau mungkin yang sudah sering kesini. Seperti Anda lihat di belakang saya, hari ini pertanggal 24 April berkabut ya di jam 7.30 pagi hari ini. Dan kami harus setia menunggu sampai kabutnya hilang agar kami dapat mengambil posisi gambar yang sesuai ekspektasi kami atau saya sebelum saya naik ke sini. Nah, sambil menunggu kabutnya hilang, teman-teman, sekarang Wairebo sudah maksudnya pengelola Wairebo sudah mencetak sebuah buku ya. Nah, dalam buku ini dikemas ada beberapa poin, bukan beberapa ya, secara keseluruhan poin sejarah Wairebo. Ya. Sini ada lebih kurang ada 30-an lebih halaman ya. Cuman kita mau menceritakan semua atau membacanya semua mungkin tidak cukup waktu. Tetapi saya bisa menyajikannya per episode ya. Jadi per episode singkat yang kemudian nanti teman-teman bisa temukan di channel kesayangan kita ini, Jitours ya. Oke teman-teman, ada satu hal yang saya selama beberapa kali naik ke Wairebo tidak pernah mendengarkan cerita tentang musang ya, musang atau luwak ya. Dan sekarang saya temukan di buku ini ternyata ada kaitannya dengan sejarah Wairebo ya. Nah, teman-teman di sini memberinya judul Musang sebagai binatang sakral di Wairebo. Nah, teman-teman, wah, kalau tidak salah ingat beberapa tahun kemarin saya pernah juga naik ke Wairebo dan saya menemukan musang di perjalanan. Dan di sana saya tidak pedulikan, artinya saya menganggap dia sebagai binatang yang biasa saja, yang berkeliaran atau yang memang tidak ada nilai historinya bagi masyarakat Wairebo ya kan. Ternyata ada. Nah, sekarang saya bacakan ya teman-teman ya. Nah ini, nah di zaman dahulu, seribuan tahun yang lalu, saat tinggal di Popo, Empomaro. Nah, Empomaro ini adalah nenek moyang daripada masyarakat Wairebo ya. Empomaro dan kerabatnya mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan warga Wairebo hingga saat ini tidak berani menyakiti dan memakan daging musang. Nah, kisah ini berawal dari sebuah konflik yang terjadi saat ada seorang ibu yang susah melahirkan anaknya padahal telah melewati masa kehamilan normal. Nah, kira-kira di sini adalah mungkin seorang warga ya, entah itu mungkin dari keturunan Empomaro sendiri ataukah mungkin dari warga kampung tetangga. Di sini tidak dijelaskan secara detail. Tetapi nanti kalau saya temukan di beberapa catatan lain atau lembaran lain akan saya sampaikan pada episode berikutnya ya teman-teman. Nah, Empomaro mengambil keputusan untuk membelah perut sang ibu ya, membelah perut sang ibu agar sang anak bisa dilahirkan dengan selamat. Ya. Singkat cerita, akhirnya sang anak dapat berhasil selamat, sedangkan ibunya tidak dapat diselamatkan atau meninggal ya. Nah,
Kemudian beberapa tahun berselang, keluarga dari sang ibu marah. Oh, ini setelah beberapa tahun ya, bukan ketika saat itu, tapi beberapa waktu kemudian keluarga sang ibu marah kepada keluarga Empu Maro. Nah, setelah mengetahui, ya marahnya karena setelah mengetahui proses persalinan yang salah menyebabkan kematian sang ibu, dan keluarga sang ibu berencana untuk menyerang Empu Maro. Oh iya, jadi keluarga sang ibu tidak menerima ya, jadi ingin menuntut keadilan. Kenapa dan atau apa yang menyebabkan kematian, atau mungkin sudah kecewa dengan kematian tersebut sehingga menyerang keluarga Empu Maro ini ya teman-teman. Nah, pada saat itu, ini sebelum keluarga sang ibu tadi ya, sebelum korban itu datang. Nah, Musang datang memberikan kabar kepada keluarga Empu Maro bahwa akan ada serangan terhadap mereka, sehingga mereka segera meninggalkan kampung dan berhasil selamat. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah Musang ini datang melalui mimpi atau datang dengan benar nyata, ya kan? Jadi di sini tidak dijelaskan secara detail juga. Nah, cuman intinya ada Musang yang datang mengabarkan bahwa ada yang menyebabkan bahwa keluarga Empu Maro di desa tersebut akan pergi, diakibatkan oleh suatu penyerangan. Nah, singkat cerita dari itu, sehingga masyarakat Wairebo sampai saat ini meyakini bahwa Musang ini adalah sebagai binatang yang sakral, sehingga tidak diperbolehkan untuk disakiti atau menyakiti atau bahkan mungkin merusak habitat mereka. Mungkin kira-kira begitu ya teman-teman yang saya pahami, karena kan di sini juga hanya catatan beberapa paragraf saja seperti yang teman-teman lihat. Untuk panjang lebarnya nanti mungkin saya akan mengundang atau akan berbincang-bincang dengan teman-teman di sini asli Wairebo, detailnya, alur ke alurnya, kenapa dan bagaimana segala macamnya ya teman-teman. Nah, itu saja dulu ya teman-teman, jadi yang bisa kita sajikan di episode ini, kenapa Musang itu dianggap sebagai binatang yang sakral bagi masyarakat tempat Wairebo. Nah, alhamdulillah ternyata kabutnya sudah mulai hilang, jadi kita bisa menikmati indahnya. Jadi kita kalau ke Wairebo ini memang tidak habis-habisnya ya untuk kita memuji gitu. Padahal kan saya juga sudah sering kali ke sini, ya tidak bosan-bosan. Jadi mungkin karena pengaruh alamnya yang begitu asri, sehingga mata kita selalu, ya kira-kira begitulah. Oke teman-teman, setelah ini saya akan mencoba mencari informasi lain untuk kita konsumsi sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat Wairebo. Oke ya teman-teman, jadi semoga teman-teman setelah lihat video ini mungkin ada niat untuk ke arah timur, Pulau Flores, bisa boleh mampir di Wairebo. Teman-teman tidak akan kecewa karena teman-teman akan mendapatkan semua hal yang teman-teman cari ada di sini. Oke teman-teman, salam ilmu pengetahuan, salam piknik bagi Anda traveler, dan salam sukses bagi Anda pejuang receh bagi keluarga dan anak. Selamat pagi, sampai jumpa.